Kemudian sunnah berikutnya, dan membasuh dua tapak tangannya. Basuh dua tapak tangannya hingga kepada pergelangannya dahulu daripada berkumur-kumur. Sunnah dibasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum kumur-kumur. Jadi apalah hikmah? Kenapa sebelum wudu kita basuh tangan sampai pergelangan, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita masukkan air ke dalam hidung? Kalau pertanyaan hukum itu gampang, kalau pertanyaan hikmah itu yang payah. Jadi kalau kita ditanya masalah hikmah ini yang paling payah, kan yang butuh banyak baca gitu. Kalau ditanya kenapa apa hukum puasa di bulan Ramadan? Wajib, gampang. Tapi kalau ditanya kenapa bulan Ramadan yang dipilih jadi bulan wajib puasa, payah jawabnya. Itu pertanyaan hikmah itu. Apa hikmah? Kenapa bulan Ramadan yang dipilih untuk bahasanya dijadikan bulan wajib puasa? Payah ya? Sama saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa ini kenapa nih? Bukan apa. Kalau apa jawabnya gampang. Kenapa kalau tahiyat akhir itu yang disebut nama Nabi Muhammad sama nama Nabi Ibrahim saja? Nabi Isa tidak, Nabi Musa tidak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim saja? Yang baik tidak. Apa yang jawabnya? Waktu saya tanya tak tahu saya itu. Entahlah, belum saya baca lagi hikmahnya. Jangan itu lah bertanya, apa hukum baca tahiyat Nabi? Saya nanya. Ini pula tanya kenapa baca tahiyat seperti itu. Payah jawabnya. Nah, harus dibaca hikmahnya lagi. Jadi tapi kalau ini ada, dan ini memang berkaitan dengan hukum. Apa hikmah? Kenapa kita dalam berwudu sunnah basuh tangan sampai pergelangan, sunnah berkumur, sunnah masukkan air ke hidung, untuk tahu apakah air yang kita gunakan masih boleh atau tidak untuk wudu. Karena air itu tak bisa digunakan untuk wudu kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa saja sifat itu? Warna, rasa, dan bau. Waktu kita basuh tangan sampai pergelangan, kita tampung airnya, disitulah nampak kita warnanya berubah atau tidak. Oh, tak berubah. Lanjut ke kumur-kumur, disitulah untuk tahu rasanya berubah atau tidak. Oh, tidak. Lanjut masukkan air ke hidung, disitulah untuk tahu baunya berubah atau tidak. Tidak, nah baru sah untuk wajar. Gitu. Itu hikmah. Supaya tahu perubahan terjadi atau tidak di akhir. Itu hikmah yang ada. Jadi sampai pergelangan sebelum berkumur-kumur. Dan dibasuhkan keduanya 3 kali. Jika taraddud itu artinya ragu. Dan dibasuhkan keduanya 3 kali, artinya 2 tangan sampai pergelangan dibasuh 3 kali. Kalau ragu iya pada suci keduanya, kira-kira ini tangan suci atau tidak ini? Nah, sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana yang kurang airnya daripada 2 bulan. Jadi ini ada 2 kali nanti sunnah basuh tangan ini. Pertama, sunnah basuh tangan 3 kali sebelum dimasukkan tangan ke dalam bejana. Kalau kita ragu ini suci atau tidak. Kalau seandainya kita yakin suci, tak usah. Kalau kita yakin bernajis, bukan tadi bahasanya sunnah, tapi wajib nanti dibasuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti basuh 3 kali berkaitan dengan wudunya. Maka di sini dikatakan, maka sunnah ini lanjutannya tadi lain daripada yang dahulu, tidak termasuk yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Basuh tangan sampai pergelangan dalam wudu. Berbeda dengan basuh tangan sebelum memasukkan tangan ke bejana. Jadi 2 kali nanti di sini. Basuh tangan sampai pergelangannya. Nah, dan berkumur. Dan berkumur-kumur, ini sunnah berikutnya. Dan berkumur-kumur kemudian daripada membasuh 2 tapak tangannya. Sunnah berikutnya itu kumur-kumur setelah membasuh 2 tapak tangan. Nah, dan hasil sunnah padanya dengan memasukkan air pada mulut. Sama ada ia edarkan dia, diludahkan dia atau tidak. Jadi kalau yang namanya kumur-kumur itu semata-mata masukkan air ke mulut, mau diedarkan, mau diputar-putar air itu atau tidak,
mau diludahkan kembali atau ditelan saja setelahnya, tetap terhasil sunnah kumur-kumur. Misal dia kumur-kumurnya pakai air aqua, sayang dia, gula buang, bagus ditelan, telannya sah, sudah kumur-kumurnya terhasil. Atau tidak dia putar-putar, nah ini air aqua, kalau putar nanti kotor enggak dia, udahlah sambil minum itulah niat kumur-kumurnya, udah sah. Satu, karena mengedarkannya itu sunnah, membuangnya itu juga sunnah. Nah, jadi sudah hasil dengan dimasukkan air, diedarkan atau tidak, diludahkan dia atau tidak. Maka jika berkehendak akan yang akmalnya, tapi kalau mau yang sempurna dalam kumur-kumur, diludahkan dia, kemudian daripada diedarkan. Kalau mau yang sempurna, masuk air, putar-putar ke dalam, habis itu keluarkan dia. Nah, kecuali kalau nanti dia itu sedang puasa, kumur-kumurnya biasa saja, jangan berlebihan. Mutar di mulutnya sekedar saja, jangan sampai kuat kali. Nah, kalau sampai kuat kali itu hukumnya makruh nanti. Kalau dibuatnya kuat kali, rupanya tertelan, batal nanti. Nah, puasanya maka jangan dibuat kuat kali. Ini musim-musim orang puasa. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak gadis, pokoknya perempuan lagi sudah bulan Rajab, yang belum lunas hutang puasa, karena biasanya berhutang perempuan, laki-laki husnuzon ya, selesai lah semua. Walaupun hukumnya sama untuk laki-laki juga. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya belum terganti lagi puasa. Kalau masuk Ramadan berikutnya belum terganti puasa, puasa tetap wajib diganti plus ada denda. Tiap hari yang tertunda ganti dengan satu fidyah, satu mud. Laki-laki begitu, mana tahu ada sakit, mana tahu ada apalah bahasanya, tak sempat puasa karena musafir atau yang lain, gantilah sebelum masuk puasa berikutnya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya belum terganti, maka wajib diganti plus satu fidyah. Hadis riwayat Imam Baihaqi yang menerangkan perkara itu diambil sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan menghisapkan air kepada hidungnya. Sunnah yang berikutnya menghisapkan air kepada hidungnya. Kemudian daripada berkumur-kumur, setelah kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung. Dan hasil sunnah padanya dengan memasukkan air di dalam hidung. Pokoknya asal air masuk ke hidung sudah terhasil lah sunnahnya. Sama ada diisapkan dia dengan nafasnya kepada bau hidung. Bau hidung. Bau hidung. Bau hidung. Apalah bau hidung? Sebenarnya kalau di kitab Tufaishub batang hidung itu maksudnya. Jadi baik dia dihisapkan dengan nafasnya sampai ke batang hidung, maksudnya itu sampai koishub, sampai sini, yang ada tulangnya tuh. Jangan dalam kali sampai dekat mata, sakit. Ini sampai yang batang hidungnya itu saja. Nah, karena sunnah memang sampai situ, dihisap sampai situ. Dan dikeluarkan dia atau tiada. Nah, jadi kalau kumur-kumur sunnah diedarkan dan sunnah setelahnya dibuang. Kalau masukkan air ke hidung, sunnah ditarik sampai ke batang hidung, baru setelahnya dibuang. Tapi kalau pun tak ditarik sampai batang hidung, sampai ujung hidung ini saja asal ada yang masuk, maka sahlah masukkan air ke hidungnya, terhasillah sunnahnya. Dan maka jika berkehendak akan yang akmalnya dikeluarkan dia, dikeluarkan dia, di istinsar namanya, dibuang lagi air yang sudah masuk ke dalam hidung tadi. Nah, mana yang lebih afdol antara berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung? Mana yang lebih afdol dari berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung? Di sini dikutip dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Di sini dikatakan, lihat nampak kutipan. Al-istinsyaku afdalu minal matmadah. Masukkan air ke hidung itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada berkumur-kumur. Kenapa? Li'anna Aba Thawr minasy Syafi'iyah qala biwujubihi.
karena menurut Imam Abu Thawr ini termasuk ulama mazhab Syafi'i. Beliau katakan itu wajib. Nah, gitu lah. Beliau katakan itu wajib. Maka masukkan air ke hidung itu lebih tinggi daripada berkumur-kumur. Nah, terakhir, pembahasan terakhir. Dan menghimpunkan antara berkumur-kumur dan menghisap pada hidung dengan 3 kali ciduk, berkumur-kumur daripada tiap-tiap daripadanya, kemudian menghisap kepada hidung, terlebih afdol daripada menceraikan antara keduanya. Nah, sampai situ kaji kita jelaskan yang terakhir ini. Jadi yang paling afdol, cara untuk berkumur dan masukkan air ke hidung itu dihimpun, dikumpulkan. Artinya bagaimana? Jadi sebelum kita ke situ, model orang berkumur dan masukkan air ke hidung ini ada 3 cara. Pertama, 2 kali menciduk. Yang kedua, 3 kali menciduk. Yang ketiga, 6 kali menciduk. Yang 2 kali menciduk bagaimana? Dia ambil 1 cidukan dengan tangannya, kumur sekali, buang. Masih ada sisa, kumur 2 kali, buang. Masih ada sisa, habiskan, kumur 3 kali, buang. Sekali menciduk. 2 kali menciduk, kemudian hisap ke hidung, buang. Hisap lagi sisanya dengan hidung, buang. Hisap lagi dengan hidung, buang. Ini cara pertama, 2 kali menciduk. 1 cidukan untuk 3 kumur-kumur, 1 cidukan lagi untuk 3 kali hisap air dengan hidung. Cara pertama. Cara kedua, 3 kali menciduk. Setiap cidukan untuk kumur dan masukkan air ke hidung. 1 cidukan, kumur-kumur, buang. Sisanya masukkan ke hidung, buang. 1. 2 kali menciduk, kumur-kumur, buang. Sisanya masukkan air ke hidung, buang. 2 kali. 3 kali begitu juga, kumur, buang. Sisanya masukkan ke hidung, buang. 3 kali menciduk. Menghimpun antara kumur dengan masukkan air ke hidung di setiap cidukannya. Yang ketiga, 6 kali menciduk. Ini amalan kita, boros sekali itu dalam air. 6 kali menciduk. Ciduk sekali, kumur, buang. Ciduk 2 kali, kumur, buang. Ciduk 3 kali, kumur, buang. Kita begitu betul. Yang ketiga, ciduk sekali, masukkan air ke hidung, buang. Ciduk 2 kali, masukkan air ke hidung, buang. Ciduk 3 kali, masukkan air ke hidung, buang. Itulah kita. Mana yang paling afdal dari 3 cara tadi? Cara yang kedua, yang 3 kali menciduk. Tapi yang namanya kebiasaan memang payah kali dirubah. Habis mengaji ini, ya ingat, untuk begitulah. Besok-besok lupa, balik lagi 6 kali lagi. Nah, jadi itulah sebenarnya cara yang paling afdalnya. Insya Allah akan datang nanti dan menyapu sekalian kepala. Innal habibal mustafa du ra'fatin wa du wafa.